5, 4, 3, 2, 1. Inilah MDA Ibnu Hajar II. MDA ini terlahir atas kepedulian terhadap pembinaan umat di lingkungan warga transmigrasi pada tahun 1986, sehingga 9 orang tokoh masyarakat pada masa itu yang terdiri dari Ustadz Muhammad Komari, Ustadz Muhammad Arwani, Ustadz Arwani Kamil BA, Ustadz Ahmad Umar, Ustadz Sadiman BA, Latman Ustazi, Ustadz Taufikur Rahman BA, Ustadz Masridi, dan Ustadz Sofyan. Kesembilan tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh yang begitu konsen memperhatikan nasib para anak-anak di bidang pendidikan keagamaan, khususnya di lingkungan warga transmigrasi Citiung 1. Maka dengan persetujuan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dan Badan Koordinasi Dakwah Daerah Transmigrasi Citiung, dibentuklah sebuah yayasan dengan nama Ibnu Hajar pada masa itu, dengan akta notaris Asmawal Amin SH dengan nomor registrasi nomor 2 tahun 1986, dan selanjutnya didaftarkan di Pengadilan Negeri Muaro Sejunjung dengan nomor registrasi nomor 11 tahun 1986 tanggal 6 Agustus 1986. Pada masa itu juga dibentuk pelaksana harian yayasan yang terdiri dari Ketua Ahmad Dahlan, Sekretaris Sudarman, Bendahara Arsono, anggota Murjio, dan Irdawati. Pada tahun 2009 dibentuk Komite MDA Ibnu Hajar II yang sekaligus menjabat sebagai pengurus Lembaga Didikan Subuh MDA Ibnu Hajar II dengan susunan kepengurusan sebagai berikut. Pembina Murjio AMA, Ketua Ahmad Dahlan, Sekretaris Hartanto, Bendahara Katiman, Bidang Pendidikan Sajimin, dan Bidang Keagamaan Mardi Hamdani. Yayasan Ibnu Hajar II bergerak di bidang pendidikan Islam dan sosial, dan untuk pertama kalinya dibukalah RA Ibnu Hajar I di Sungai Atang pada tahun 1986. Kedua, RA Ibnu Hajar II di Sungai Kalang pada tahun 1987. Ketiga, MDA Ibnu Hajar I di Koto Agung pada tahun 1986. Dan keempat, MDA Ibnu Hajar II di Sungai Atang pada tahun 1987. Sebagai lembaga pendidikan yang pada awal berdirinya MDA Ibnu Hajar II Sungai Atang menghimpun santriwan dan santriwati yang belajar di sekolah dasar yang ada di lingkungan di Sungai Atang pada masa itu. Kegiatan belajar mengajar dilakukan setelah selesai kegiatan sekolah pada sore harinya. Sementara pembagian kelas pada masa itu didasarkan pada kemampuan anak didik dalam menguasai baca tulis Al-Quran. Visi dan misi dan tujuan MDA Ibnu Hajar II. Visi menjadi institusi pendidikan unggul yang berdasarkan ajaran agama Islam. Misi menyelenggarakan proses pendidikan yang berciri khas Islam dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, meningkatkan SDM yang berkualitas sehingga mampu menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang kondusif, kreatif, dan inovatif. Ketiga, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan yang relevan, keterampilan yang memadai, dan karakter yang dapat diandalkan. Untuk menunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar bagi santriwan dan santriwati di MDA Ibnu Hajar II, maka dibantulah oleh Departemen Agama berupa 1 unit gedung untuk kegiatan belajar mengajar.
Pada saat ini, gedung lama tersebut dijadikan kantor sekretariat bersama lembaga-lembaga Masjid Jami' Nurul Huda Blok C Setiung 1 dan sebagai tempat tinggal bagi kepala sekolah yang juga imam Masjid Jami' Nurul Huda Blok C Setiung 1. Kegiatan belajar mengajar saat ini bagi santriwan dan santriwati telah dilakukan di gedung baru, tepatnya di belakang Masjid Jami' Nurul Huda. Gedung ini dibangun dari dana stimulan negari tahun 2013 dengan dikerjakan dengan swadaya masyarakat. Di samping melakukan pembelajaran di dalam gedung bangunan baru tersebut, kegiatan belajar mengajar juga dipraktekkan di dalam Masjid Jami' Nurul Huda seperti praktek azan, sholat, penyelenggaraan jenazah, seni, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tenaga pendidik MDA Ibnu Hajar II. Kepengurusan MDA Ibnu Hajar II. Program pendidikan di MDA Ibnu Hajar II. Pertama, pendidikan baca tulis Al-Quran dimulai dengan mengenal huruf hijaiyah dan harakatnya, kemampuan menulis huruf Arab, hingga kemampuan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Kedua, praktek ibadah. Mengajarkan cara praktek ibadah yang benar mulai dari cara berwudu dan doanya, mempraktekkan sholat 5 waktu hingga sholat jenazah. Ketiga, hafalan surat pendek. Membimbing anak agar mampu menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran, terutama juz amma. Keempat, adab dan hafalan doa sehari-hari. Membimbing anak untuk mengetahui adab dalam Islam dan menghafal doa kegiatan sehari-hari. Kelima, akidah. Membimbing pengenalan rukun iman, rukun Islam, makna syahadat, sifat yang wajib bagi Allah hingga Asmaul Husna. Bidang akhlak, menjelaskan kisah-kisah tauladan para nabi dan rasul dengan mengajarkan membaca kalimat thayyibah sesuai kaidah ilmu. Tahsinul kitabah, membimbing cara penulisan huruf tunggal, angka Arab hingga seni mewarnai kaligrafi sederhana. Berinfak dan bersedekah, membimbing anak untuk membiasakan diri dalam berinfak setiap hari, bersedekah dan membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Didikan subuh, membimbing anak untuk membiasakan diri bangun subuh dan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, yang dilanjutkan dengan pembinaan kemampuan berkomunikasi di hadapan orang lain sebagai bekal dalam memupuk mental dan keberanian para santri. Sebagai bagian dari program pendidikan di MDA Ibnu Hajar II, pembinaan santriwan dan santriwati melalui didikan subuh telah dilaksanakan semenjak tahun 1987 dengan kepengurusan lembaga mengikuti kepengurusan madrasah MDA Ibnu Hajar II. Hal ini terjadi karena keterbatasan SDM pada masa itu. Kegiatan pembinaan terhadap santriwan dan santriwati hanya pada praktek sholat, latihan pidato, tadarus, dan mengikuti tahlil ke rumah-rumah warga yang terkena musibah meninggal dunia. Kegiatan tahlil ini menjadi tradisi sampai sekarang bagi warga yang terkena musibah meninggal dunia. Maka santriwan santriwati LDS MDA Ibnu Hajar II ikut serta bersama warga membaca surah Yasin dan tahlil selama 7 malam berturut-turut. Pada tahun 2009, kegiatan LDS MDA Ibnu Hajar II di samping pembinaan praktek sholat, kultum, tadarusan, dan tahlil, kegiatan LDS MDA Ibnu Hajar II bertambah dengan kegiatan tilawah Quran, tadabbur alam, senam pagi, sepeda santai, outbound, dan kreativitas seni.
santriwan dan santriwati yang sudah menjadi alumni MDA Ibnu Hajar II dan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi juga turut andil dalam kegiatan pembinaan bagi santriwan dan santriwati Lembaga Didikan Subuh MDA Ibnu Hajar II pada berbagai kegiatan. Hal ini terlihat dari terbentuknya Lembaga Persatuan Remaja Islam Masjid atau Prismas. Hingga tahun 2015 kepengurusan LDS MDA Ibnu Hajar II masih merangkap sebagai pengurus MDA Ibnu Hajar pada tanggal 9 Agustus 2014 dalam rapat pembubaran panitia Idul Fitri 1435 Hijriah dilakukanlah regenerasi kepengurusan MDA Ibnu Hajar II dan pembentukan panitia pembangunan Masjid Jami Nurul Huda pada masa itu, sehingga diputuskan susunan pengurus LDS Ibnu Hajar II sebagai berikut: Pelindung Dr. Andes Agustar sekaligus Wali Nagari Batu Rijal, anggota Sugiman Jorong Moyo Luhur, Sunarto Jorong Morobangun, Kristanto Jorong Sungai Atang. Pembina Mardi Hamdani SAG, anggota Haji Marianto SP, Anis Suyatno, Dede Ruhiat SP. Penasehat Ahmad Dahlan, Murjio AMA Katino. Ketua Harian Alfi Syahrin SP, Sekretaris Ardi Joko Purnomo, Bendahara Seno. Pembina Bidang Hafiz dan Praktik Ibadah Abdul Karim SPDI. Pembina Bidang Kultum dan Pidato Nurkolis HMA. Pembina Bidang Sari Telawah dan MC Hertati SAG. Pembina Bidang Seni Sri Purwanti SPDI. Pembina Bidang Tilawah Quran Ahmad Hawasi SPDI. Dan Pembina Bidang Akhlak Mardi Hamdani SAG. Pembina Bidang Pengabdian Masyarakat atau Humas itu Jupri atau Ketua Prismas. Semenjak mulai berdirinya LDS MDA Ibnu Hajar II selalu berupaya untuk mengukir prestasi dalam pembinaan anak didiknya atau santrinya. Prestasi yang diperoleh diantaranya tingkat kecamatan dan kabupaten Damasraya. Dan terakhir, pada tahun ini LDS MDA Ibnu Hajar II dipercaya sebagai utusan Kabupaten Damasraya mewakili untuk tingkat Sumatera Barat dalam mengikuti lomba Lembaga Didikan Subuh Tergiat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Berikut data-data prestasi santriwan dan santriwati LDS MDA Ibnu Hajar II. Di samping prestasi di atas, LDS MDA Ibnu Hajar II juga melaksanakan program rutin tahunan, yaitu mensemarakkan malam takbir keliling di lingkungan Blok C Sungai Atang Nagari Batu Rijal bersama Prismas atau Persatuan Remaja Islam Masjid Jami Nurul Huda. Sementara itu, program dadakan seperti mengikuti tahlil ke rumah ahli musibah jika ada warga yang meninggal dunia dengan kegiatan membacakan surat Yasin bersama dengan kelompok warga masyarakat. Dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh LDS MDA Ibnu Hajar II selalu berupaya bergandengan tangan dengan pihak-pihak pemerintah negari dan kecamatan serta warga masyarakat. Hal ini terlihat ketika pengurus bersama Prismas melaksanakan pawai takbir keliling seluruh warga dan para dermawan di lingkungan Blok C Sungai Atang berpartisipasi mengikuti dan menyediakan hadiah berupa door prize bagi santriwan dan santriwati yang ikut dalam pawai keliling tersebut, sehingga peringatan Hari Besar Islam yang dilaksanakan di Masjid Jami Nurul Huda Blok C Setiung 1 selalu ramai dan meriah. Pada saat bulan Ramadan, selama 1 bulan penuh warga masyarakat bersama keluarganya selalu mengisi malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum yang protokolnya juga dijadwalkan dari santriwan dan santriwati LDS MDA Ibnu Hajar II dan Prismas. Tadarusan oleh Prismas dan santriwan santriwati LDS MDA Ibnu Hajar II. Di samping itu,
Dalam hal pengamanan jemaah dan melaksanakan ibadah juga dilakukan pembagian jadwal piket menjaga keamanan kendaraan. Kegiatan yang rutin dilaksanakan tersebut memperoleh penghargaan dari pemerintah Kabupaten Damastraya sebagai Lembaga Didikan Subuh Tergiat Kabupaten Damastraya mewakili Kecamatan Padang Laweh pada tahun 2013. Dan pada tahun 2015 ini, LDS MDA Ibnu Hajar II dipercaya oleh Kabupaten Damastraya untuk mewakili Kabupaten Damastraya dalam Lomba Didikan Subuh Tergiat tingkat Provinsi Sumatera Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2015. Demikian kami sampaikan gambaran umum tentang Lembaga Didikan Subuh MDA Ibnu Hajar II. Dan berikut kami sampaikan juga dokumentasi kegiatan daripada LDS MDA Ibnu Hajar II.